Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ade Pratama dengan NIM 43123110 100. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk kebutuhan tugas besar 2 Bahasa Indonesia, di mana topik yang akan saya bahas adalah mengenai literasi dan numerasi sebagai kunci kemajuan bangsa. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang serta alasan dalam pemilihan topik yang saya pilih. Di sini latar belakangnya adalah yang pertama, Indonesia masih menghadapi rendahnya tingkat literasi serta numerasi. Berdasarkan PISA 2022, skor literasi dan numerasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat literasi dan numerasi bukan hanya masalah pendidikan, tetapi juga berpengaruh besar pada kualitas hidup, ekonomi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di sini adalah alasan mengapa saya memilih topik ini. Yang pertama yaitu kemampuan literasi dan numerasi adalah pondasi kemajuan suatu bangsa. Hal ini sangat penting karena literasi dan numerasi yang kuat menciptakan SDM yang kompetitif, produktif, dan siap menghadapi tantangan global. Yang kedua yaitu negara dengan literasi tinggi memiliki kualitas hidup dan ekonomi yang lebih baik. Serta yang ketiga yaitu urgensi untuk masa depan generasi muda. Karena jika hal ini tidak diperbaiki, generasi muda akan tertinggal dalam persaingan global. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dan peran literasi dan numerasi dalam kemajuan bangsa. Yang pertama yaitu literasi. Menurut UNESCO, literasi adalah kemampuan individu untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, dan menghitung informasi melalui berbagai bentuk media yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dan memahami informasi dengan baik. Yang kedua yaitu numerasi. Numerasi adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, menggunakan, menafsir, dan mengkomunikasikan informasi matematika dalam berbagai konteks kehidupan. Di mana lebih dari sekedar menghitung, numerasi mencakup kemampuan memahami angka, statistik, data, pola, dan perhitungan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu peran literasi dan numerasi dalam kemajuan bangsa. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan membuat tenaga kerja melek literasi dan numerasi serta memiliki daya saing lebih tinggi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, menyiapkan generasi muda untuk tantangan global, yang mana di era revolusi industri 4.0, kemampuan literasi digital dan numerasi menjadi keterampilan utama. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak literasi dan numerasi dalam pendidikan, ekonomi, serta sosial. Dalam hal pendidikan, yang pertama yaitu siswa lebih mampu memahami materi dan berpikir kritis. Yang kedua, mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas SDM, di mana siswa yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik cenderung lebih percaya diri dalam belajar. Selanjutnya dalam hal ekonomi, yang pertama yaitu masyarakat lebih siap dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Yang kedua yaitu literasi keuangan membantu pengelolaan ekonomi pribadi dan bisnis, di mana masyarakat yang paham keuangan lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi, menghindari utang konsumtif, dan memanfaatkan peluang investasi. Selanjutnya dalam hal sosial, yang pertama yaitu mengurangi penyebaran hoax dan misinformasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan kebijakan publik, di mana literasi hukum akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya literasi dan numerasi di Indonesia. Di sini ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah akses pendidikan yang tidak merata. Di sini ada 2, yaitu ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua ada tingkat putus sekolah yang masih tinggi. Di sini siswa yang putus sekolah kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Yang kedua yaitu rendahnya minat baca dan kurangnya budaya literasi, di mana terdapat faktor budaya. Di sini masyarakat cenderung lebih suka mengkonsumsi konten visual daripada membaca buku atau artikel ilmiah. Dan yang kedua yaitu kurangnya fasilitas perpustakaan dan bahan bacaan berkualitas. Faktor yang ketiga yaitu kualitas pengajaran yang belum maksimal. Ada 2 di dalam hal ini. Yang pertama metode pembelajaran yang masih kurang menarik, di mana pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah seringkali masih bersifat hafalan, bukan berbasis pemahaman dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kurikulum yang kurang menekankan literasi dan numerasi praktis. Selanjutnya, untuk faktor yang terakhir yaitu rendahnya literasi digital dan finansial.
Di sini ada dua. Yang pertama adalah mudahnya penyebaran hoax dan informasi yang menyesatkan. Di sini masyarakat lebih percaya pada informasi viral tanpa mengecek sumber yang kredibel. Selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran tentang literasi finansial yang membuat banyak masyarakat yang tidak memahami cara mengelola keuangan, investasi, atau kredit dengan bijak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai solusi dan upaya peningkatan literasi dan numerasi di Indonesia. Di sini ada 4 juga yang akan saya bahas. Hal ini akan kita dapatkan dari beberapa peran pemerintah, peran sekolah dan guru, peran masyarakat dan keluarga, serta pemanfaatan teknologi. Pada peran pemerintah, contohnya adalah penguatan kurikulum berbasis literasi dan numerasi, di mana pemerintah harusnya memastikan bahwa kurikulum pendidikan lebih menekankan pemahaman kritis dibandingkan sekedar hafalan. Solusi yang kedua yaitu dari peran sekolah dan guru. Salah satu contohnya adalah penggunaan metode belajar yang interaktif dan aplikatif. Dengan membaca bukan hanya di mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi di semua mata pelajaran untuk membiasakan siswa memahami berbagai jenis teks. Solusi yang ketiga yaitu dari peran masyarakat serta keluarga itu sendiri. Salah satu contohnya adalah dengan membangun kebiasaan membaca dan berpikir kritis di dalam rumah. Salah satu implementasinya adalah kampanye sosial untuk membangun kebiasaan membaca di keluarga melalui program seperti 15 menit membaca setiap hari. Ini adalah hal yang baik. Solusi yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan aplikasi dan media digital untuk pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan dan harapan yang bisa saya ambil dari presentasi yang telah saya paparkan. Di mana kesimpulannya yang pertama yaitu literasi dan numerasi bukan hanya keterampilan akademik, tetapi kunci utama bagi kemajuan bangsa. Yang kedua, dengan meningkatkan literasi dan numerasi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, ekonomi yang lebih stabil, serta masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Hal-hal yang bisa saya harapkan dari presentasi ini adalah yang pertama adalah generasi muda yang melek literasi dan numerasi. Harapan utamanya adalah agar generasi muda utama tumbuh dengan keterampilan literasi dan numerasi yang kuat sehingga lebih siap bersaing dengan dunia global. Yang kedua adalah masyarakat yang lebih cerdas dan kritis, di mana masyarakat yang memiliki tingkat literasi lebih tinggi akan sulit terpengaruh oleh hoax, lebih mampu memahami kebijakan publik, dan lebih mandiri dalam mengambilkan keputusan finansial. Yang terakhir adalah Indonesia sebagai negara yang lebih maju dan berdaya saing. Ini adalah harapan yang saya harapkan. Karena dengan meningkatkan literasi dan numerasi, Indonesia dapat menciptakan SDM unggul yang dapat berkontribusi dalam bidang inovasi, teknologi, dan ekonomi global. Jadi pada intinya, marilah kita bersama-sama membangun budaya literasi dan numerasi untuk masa depan Indonesia yang lebih maju. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya Sofyan Ade Pratama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.